semoga salawat serta seluruh junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang beriman di akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk yang ada di dalamnya. Amin. Ya Allah, ya Allah. Baiklah, jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini akan kita bacakan seperti biasa, yaitu kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah, pada hari ini kita sampai pada bab 106, yaitu dengan tema masih tentang salat, ya. Dengan satu tema yaitu mengumpulkan bacaan antara dua surat atau membacanya sekaligus dalam satu rakaat. Baru jam'i baina suratayn fi raka'ah. Wal qira'ati bil khawatif wa bil surati qabla surah. Wa bi awwal surah wa yuzkaru an abdillahi wa as-sa'id. Qara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minun fi subhi hatta idza ja'a dhikru sabharu aw dhikru Isa akhadha sa'alahu farafa. Wa qara'a Umar fi ra'ah qira'atil ula bi'mi'atin wa ishrina ayatan min al-Baqarah wa fi thaniyati bi suratin min al-Masani. Wa qara'a al-ahnafu bil kahfi fil ula wa fi thaniyati bi Yusuf aw Yunus wa dzakara annahu salama Umar radhiyallahu anhu subhanallah. Wa qara'a Mas'udin bi arba'ina ayah min al-Anfal wa fi thaniyati surati min al-Mufassal. Wa qala Qatadah fi mayya Rasulullah wahidatan fi ra'atain aw yuraddi surah wahidatan fi ra'atain kullu kitabullah. Dan membaca ayat yang terakhir dari surat-surat, membaca satu surat sebelum surat yang lain, atau menyalahi sesuai Mushaf Utsmani, atau membaca permulaan surat. Abdullah bin As-Sa'id meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Mu'minun dalam sholat subuh. Ketika sampai pada kisah Musa dan Harun, yaitu tepatnya ayat 45, atau kisah-kisah, beliau terbatuk lalu rukuk. Umar radhiyallahu anhu baca surat Umar radhiyallahu anhu baca ayat Umar radhiyallahu anhu baca 120 ayat dari surat Al-Baqarah pada rakaat pertama. 120 ayat surat Al-Baqarah pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua dia membaca sebuah surat yang termasuk Masani atau surat-surat yang jumlah ayatnya kurang daripada 100 ayat. Al-Ahnaf membaca surat Al-Kahfi pada rakaat pertama, sedangkan pada rakaat yang kedua ia membaca surat Yusuf atau surat Yunus. Al-Kahfi berapa lembar? Al-Ahnaf mengatakan bahwa ia pernah sholat subuh bersama Umar radhiyallahu anhu yang juga membaca dua surat tadi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membaca 40 ayat dari surat Al-Anfal pada rakaat pertama, dan pada rakaat yang kedua ia membaca satu surat dari surat Mufassal atau surat pendek yang dimulai dari surat ke-50 atau surat Qaf sampai dengan akhir Al-Quran, surat An-Nas. Kadang mengenai orang yang membaca satu surat dalam dua rakaat, satu surat dalam dua rakaat, atau mengulang surat yang sama dalam dua rakaat, berkata semua itu adalah pihak Allah, jadi yang berbeda.
Ubaidillah bin Umar berkata dari Zaid bin Thabit dari Anas radhiyallahu anhu, salah seorang laki-laki Ansor sholat mengimami orang-orang Ansor yang lain di Masjid Quba, dan sudah menjadi kebiasaannya setiap kali memulai bacaan surat atau setelah membaca surat Al-Fatihah kepada mereka dalam sholat, di antara yang dibacanya adalah memulai dengan membaca Qul huwallahu ahad atau surat setelah selesai membaca surat itu, ia membaca surat yang lain bersamanya. Hal itu ia lakukan pada setiap rakaat. Beberapa sahabat orang membicarakan kebiasaannya atau menyampaikan salam kepadanya dengan berkata, sesungguhnya kamu selalu memulai dengan membaca surat itu dan tidak menganggapnya sah hingga membaca surat yang lain. Seharusnya kamu membaca surat itu saja dan kamu tidak membacanya dan membaca surat yang lain. Laki-laki asal itu menjawab, aku sama sekali tidak akan meninggalkan bacaan surat Qul huwallahu ahad ini atau surat Al-Ikhlas. Oleh sebab itu, jika kamu semua masih senang aku menjadi imam dengan cara yang aku lakukan itu, maka aku akan menyelesaikannya dan akan menyelesaikannya tetap menjadi imam. Adapun jika kamu tidak senang, aku akan membiarkan kamu memilih imam yang lainnya. Mereka menilainya sebagai orang-orang yang baik di antara mereka. Mereka pun tidak suka orang yang mengimami mereka atau menggantikannya. Sewaktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka seperti biasanya, mereka beritahukan hal itu kepada beliau. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada laki-laki itu, hai fulan, apa yang mencegahmu untuk memenuhi apa yang diminta oleh sahabat-sahabat itu? Apa pula yang mendorongmu untuk senantiasa membaca surat itu dalam setiap rakaatnya? Dia menjawab, aku menyukai surat itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kecintaanmu kepada surat itu akan membantumu masuk surga. Bisa. Berartinya tak apa ya. Tidak ada Rasulullah. Sama sekali. Anda meriwayatkan kepada kami, ia berkata, sungguh
Waalaikumsalam.